Abni, Terima kasih Pak Randika. Saya coba dulu untuk ini mengunggah file presentasi saya. Kalau misalkan tidak bisa, minta tolong Pak Randika dibantu ya. Oh, tidak bisa Pak. Oke, bisa minta tolong Pak Randika. Iya, siap, Pak, siap. Nggak didukung. Share screen. Kelihatan, Bapak Ibu? Kelihatan, Bapak Ibu? Oke, kelihatan. Nggak jelas Pak. apa itu? Siswa. Ya. Di Pak Dedi gitu, gitu. Gitu. Oke, Ya. terima kasih sebelumnya. Izinkan saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang untuk Bapak Ibu semuanya. Salam sehat selalu untuk Bapak Guru hebat. Nah, kali ini perkenalkan saya untuk akan menyampaikan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif, yaitu berbagi praktik baik dan saling berdiskusi terkait budaya positif yang ada di lingkungan sekitar kita. Ya, mungkin dilanjut slide-nya. Nah, perkenalkan saya adalah Erwin Ane Pratama, SPDGR, asal sekolah dari SMA Negeri 23 Makassar. Kemudian moto saya adalah nikmati kesenangan yang ada saat ini. Saya adalah calon guru penggerak angkatan ke-11. Nah, baik, sebelum kita masuk ke materi kita, terlebih dahulu kita membuat kesepakatan forum dulu terlebih dahulu atau kesepakatan kelas. Dilanjut Pak ya di sini. Nah, di sini sudah saya cantumkan ada 4. Kira-kira bagaimana, apakah Bapak Ibu semua setuju atau ada yang perlu kita tambahkan? Di sini ada pertama, peserta aktif dalam kegiatan, kemudian saling menghormati antar sesama peserta, terus on kamera, kemudian berkomunikasi secara jujur dan terbuka. Kira-kira ada yang mau ditambahkan, Bapak Ibu sekalian? Begini mungkin Pak Erwin, karena saat ini mungkin masih ada teman-teman yang mengajar dan menyesuaikan, mungkin tidak apa-apa kalau ada sebagian yang tidak on kamera, Pak Erwin. Oke, baik. Kalau misalkan Bapak Ibu lagi mengajar, ya tidak apa-apa kita off kamera. Yang penting kita saling menghormati antar sesama peserta ya. Kita sepakati. Oke, kita lanjut saja tanpa menunda-nunda waktu. Kemudian agenda kita pada pertemuan kali ini adalah yang pertama adalah pembukaan, kemudian ada tujuan pendidikan dan peran guru, terus disiplin positif, kemudian ada konsep inti disiplin, terus sesi tanya jawab, dan terakhir ada penutup. Nah, sebelum saya masuk ke materi, di sini kita melakukan penyegaran dulu ya. Kita melakukan ice breaking. Nah, di ice breaking ini jelas ya Bapak Ibu, ada gambarnya di situ. Coba Bapak Ibu tebak kira-kira di situ gambar ini ketika kita mengikuti clue yang ada, kira-kira dia akan membentuk kalimat yang seperti apa kira-kira. Mungkin Bapak Ibu bisa mungkin on mic-nya, terus bisa mungkin atau bisa dituliskan di bawah kolom komentar. Kira-kira gambar tersebut itu dengan mengikuti clue yang ada itu bisa menghasilkan kalimat yang bagaimana. Di situ ada gambar kayak semacam kuburan. Oke, ada Ibu Umrah. Ibu Umrah mengatakan mati rasa. Oke, ada yang lain? Oke, Parandika juga mati rasa. Oke, next kita lihat. Ternyata gambar tersebut menghasilkan kalimat yaitu mati rasa ya. Lanjut, gambar selanjutnya.
Di situ ada gambar tang, terus ada clue-nya itu G-nya itu dihilangkan, kemudian ada tangan dan ada tanda seru. Kira-kira itu akan membentuk kalimat menjadi apa, Bapak Ibu? Oke, ada tantangan seru, tantangan seru. Ada yang lain kira-kira? Atau bisa juga langsung tebak dengan on mic. Angkat tangan, Ibu Jomriati. Oke, ada lagi tantangan tantangan seru. Oke, coba kita buka gambarnya, kunci jawabannya apa di situ. Ternyata dia adalah tantangan seru ya. Ya, ada tang itu dihilangkan G-nya jadi tan, kemudian ada gambar tangan dan ada seru berarti menjadi kalimat tantangan seru. Oke, last gambar ketiga. Di gambar ketiga ini ada semacam tumbuhannya dalam pot, terus ada tong, kemudian ada tambahan huruf AN dan ada kayak label. Nah, kira-kira itu akan membentuk apa, kalimat apa di situ kira-kira. Saya, Bapak Ibu silakan ditebak kira-kira itu membentuk kalimat apa ya? Ada pot, ada tong, kemudian ada tambahan huruf AN. Oke, ada tabungan, ada potongan harga, terus apa kira-kira yang lain? Oke, Pak Alif, Yusuf, potongan harga, oke, potongan duit, Pak Fajrul. Kayaknya nih buat ibu-ibu kayaknya nih kalau ada label-label harga di sini kayaknya diskon ya. Oke, langsung saja kita buka kunci jawabannya. Ternyata di situ jawabannya adalah potongan harga ya. Ada pot, kemudian ditambah dengan tong dan huruf, ada tambahan AN dan ada label harga. Jadi menjadi potongan harga. Oke, kita masuk ke materi kita yaitu tujuan pendidikan. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid agar dapat memperbaiki lakunya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat pada murid. Jadi kalau menurut Bapak pendidikan kita yaitu Ki Hajar Dewantara bahwa tujuan pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid. Di mana Bapak Ki Hajar Dewantara ini dia mengambil contoh bahwa seorang guru itu diibaratkan seperti seorang petani yang menanam, merawat tanamannya atau tumbuhannya itu seperti anaknya sendiri. Dia mulai dari membuat bibitnya, kemudian menyemai, memberikan pupuk hingga nanti dia bisa berbuah atau menghasilkan. Nah, sama juga kita sebagai seorang guru bahwa terkadang juga siswa yang sudah dipercayakan kepada kita, kita juga harus menjaga mereka, kemudian membimbing atau menuntun mereka sehingga mereka bisa hidup mandiri dan bisa bertanggung jawab kepada pribadinya masing-masing. Nah, selanjutnya tujuan pendidikan itu sesuai juga dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional, mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Jadi itu adalah perintah atau amanah dari undang-undang kita yaitu nomor 20 tahun 2003. Nah, terus kita lanjut. Di situ ada peran guru. Nah, peran guru itu adalah melaksanakan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
dan pendidikan nasional berdasarkan profil pelajar Pancasila. Dalam upaya menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih baik, maka salah satu guru perlu menanamkan budaya positif. Nah, menurut Bapak Ibu eh, guru sekalian, budaya positif itu apa ya? Kalau menurut Bapak Ibu semuanya, kira-kira ada yang bisa menebak atau ada yang bisa memberikan masukan atau pendapatnya terkait tentang budaya positif yang Bapak Ibu bisa pahami. Mungkin bisa on kamera, on mic-nya untuk bisa menjawab. Ada? Atau Pak Fajrul mungkin ya, kalau enggak lagi sibuk mengajar, mungkin bisa memberikan pandangannya tentang budaya positif itu seperti apa, misalkan. Ya, silakan Pak Fajrul. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Adapun menurut saya budaya positif itu adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sebuah sekolah. Kemudian, eh, perwujudan itu merupakan hasil dari komitmen bersama yang mengandung nilai-nilai kebijakan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Kemudian budaya positif ini harus diterapkan sekolah dan ada pengawasan dari sekolah yang melaksanakan budaya positif tersebut. Demikian, Pak. Oke, terima kasih ya tentang dari Pak Fajrul tentang budaya positif itu. Nah, kita lanjut selanjutnya. Di situ akan menggambarkan ya bahwa budaya positif itu adalah lingkungan, kondisi lingkungan atau suasana yang ditandai dengan nilai-nilai, sikap dan perilaku mulia yang mendukung perkembangan positif siswa secara holistik, baik dalam aspek akademis maupun non-akademis. Jadi budaya positif ini adalah sebuah nilai-nilai untuk mendukung perkembangan positif siswa. Nah, di dalam budaya positif ini ada konsep inti dari budaya positif itu sendiri. Nah, nanti akan saya jabarkan satu persatu. Next, Pak. Ya, ada di situ perubahan paradigma belajar, kemudian ada disiplin positif, kemudian ada nilai-nilai kebajikan, terus ada kebutuhan dasar manusia, selanjutnya motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, kita masuk ke perubahan paradigma belajar. Apa itu pembelajaran dengan paradigma baru? Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran, yaitu berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya, berdasarkan tahap perkembangan yang sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, itu adalah perubahan paradigma belajar. Nah, terus eh, disiplin positif ini dia berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab. Lanjut Pak Randika, slide-nya. Ya, disiplin itu berasal dari disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward.
ancaman atau hukuman. Jadi disiplin positif ini proses kerjanya itu untuk menumbuhkan kesadaran peserta didik tanpa harus adanya iming-iming sebuah penghargaan, sehingga nantinya peserta didik bisa sadar dengan sendirinya terkait tentang apa yang ingin mereka lakukan atau setiap keputusan-keputusan yang mereka ambil. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi instinktif dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi itu tujuan seorang pendidik. Nah, terus nilai-nilai kebajikan itu apa? Nah, nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi, misalkan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, kemudian gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Kemudian Ibu Primary Years atau program PYP itu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, kemudian keinginan kerjasama, percaya diri, dan sebuah komitmen. Terus ada keterampilan hidup atau life skill, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Nah, kita masuk ke kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi kebutuhan dasar manusia ini adalah dia harus terpenuhi ya. Karena kapan tidak terpenuhi maka akan berakibat kepada tahap-tahap perkembangan selanjutnya. Nah, adapun 5 kebutuhan dasar manusia, yang pertama itu adalah bertahan hidup. Nah, bertahan hidup ini melingkupi misalkan kita butuh makanan atau pakaian atau tempat tinggal. Terus kita juga butuh keamanan dan kesehatan. Nah, terus ada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima dalam sebuah komunitas. Nah, contohnya itu adalah rasa diterima, kemudian kita ingin dipedulikan, kemudian kita ingin berbagi, kita bisa bekerja sama, kemudian menjadi bagian dalam sebuah kelompok. Nah, kemudian ada kebutuhan penguasaan atau contohnya itu ada harga diri, keinginan untuk dianggap, terus memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Terus ada kebebasan. Kebebasan ini memungkinkan kita untuk bisa hidup mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Kemudian yang terakhir atau kebutuhan dasar manusia yang terakhir adalah kebutuhan kesenangan. Di mana contohnya adalah biasanya kita ingin bercanda atau bermain dengan rekan sejawat atau memiliki humor yang bagus, kemudian antusiasme dan tertawa dengan lepas. Nah, apabila salah satu kebutuhan dasar manusia ini tidak terpenuhi atau terkekang, maka itu akan melahirkan perilaku yang kurang menyenangkan atau memiliki perilaku yang menyimpang biasanya. Nah, terus kita lanjut ke motivasi perilaku manusia. Nah, untuk menghindari motivasi manusia ini dia terbagi 2, yaitu motivasi ekstrinsik dan intrinsik. X itu adalah pengaruh dari luar dan ini itu adalah dari dalam. Nah, untuk ekstrinsik itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Makanya
misalkan seorang siswa melakukan eh, aturan atau mengikuti arahan itu tujuannya untuk apa, motivasinya untuk apa, apakah dia memang menghindari hukuman atau dia mencoba untuk menghindari ketidaknyamanannya, ataukah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, terkadang kan misalkan ketika kita sebagai seorang guru, kita misalkan masuk dalam kelas mengajar, biasanya ketika kita membuat sebuah aturan ataukah mendapati siswa, terkadang itu mereka punya tujuan yang berbeda-beda. Ada siswa yang ketika misalkan di dalam kelas itu mereka rajin, duduk tenang, itu belum tentu bahwa tujuan mereka datang ke situ untuk betul-betul untuk mau mencari ilmu dari kita ataukah seperti apa. Karena jangan sampai mereka tujuannya datang di kelas itu adalah untuk menghindari hukuman atau mereka hanya ingin mendapatkan imbalan daripada kita sebagai gurunya. Terus ada motivasi intrinsik untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, biasanya inilah yang biasa kita pupuk terus, di mana peserta didik kita ini kita berharap bahwa mereka punya kesadaran dari dalam dirinya sendiri untuk memulai atau melakukan sebuah aturan yang kita sepakati. Oke, lanjut. Kita untuk membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu adalah tindakan yang diberikan kepada siswa sebagai respon terhadap perilaku yang dianggap salah atau melanggar aturan. Kemudian konsekuensi adalah respon terhadap kesalahan yang dilakukan siswa untuk menjadi pengalaman belajar yang membantu siswa memahami hubungan antara tindakan mereka dan dampaknya. Nah, biasanya kalau kita di sekolah, kita tidak lagi mengenal kata-kata hukuman ya, karena hukuman itu biasanya untuk orang-orang yang melakukan sebuah kesalahan. Sementara kalau di sekolah siswa kita, sekalipun mereka melakukan sebuah kesalahan, sebenarnya mereka pada saat itu adalah sementara belajar tentang apa yang mereka alami, terus belajar juga terkait tentang setiap keputusan-keputusan yang akan mereka ambil. Nah, lanjut. Hukuman cenderung lebih berfokus kepada pemberian rasa tidak nyaman atau pemberian sebagai bentuk balasan terhadap perilaku yang salah, tanpa selalu memberikan pemahaman atau pembelajaran yang mendalam. Sementara konsekuensi dirancang untuk menjadi pengalaman belajar yang membantu siswa memahami hubungan antara tindakan mereka dan dampaknya, sehingga membantu siswa untuk mengambil tanggung jawab atas perilaku mereka. Jadi hukuman itu, untuk membedakan hukuman dengan konsekuensi, biasanya hukuman itu dia meninggalkan bekas, entah itu bekas fisik ataupun bekas secara psikologisnya. Jadi ketika kita memberikan hukuman kepada siswa, pasti mereka akan menyimpan atau sisa dari hukuman itu akan berbekas entah itu di hati mereka ataupun di bagian tubuh mereka. Sementara konsekuensi itu adalah melatih siswa untuk bisa bertanggung jawab terhadap setiap perilaku yang mereka lakukan. Sehingga siswa yang melakukan kesalahan diberikan kesempatan untuk memperbaiki dampak dari tindakannya. Tujuannya untuk membantu siswa belajar dari kesalahan mereka dan mengambil tanggung jawab secara konstruktif. Nah, itu antara perbedaan hukuman dan konsekuensi. Biasanya juga konsekuensi itu kita lakukan, kita biasa sepakati antara siswa dengan gurunya. Nah, lanjut ke 5 posisi kontrol guru. Nah, 5 posisi kontrol guru ini ada penghukum, kemudian ada pembuat merasa bersalah, kemudian ada teman, kemudian ada pemantau, dan ada posisi kontrol sebagai manajer. Nah, lanjut. Oke, miskonsepsi tentang teori kontrol. Biasanya itu ilusi guru mengontrol murid.
atau ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian ada ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter, atau bahwa orang dewasa berhak memaksa kepada uh, orang remaja atau yang di bawah usianya. Itu miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, mengubah paradigma, lanjut, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, stimulus respon, kemudian ada teori kontrol. Misalkan realitas, kebutuhan kita sama. Kalau teori kontrolnya itu adalah kebutuhan kita berbeda. Kemudian stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama. Sementara teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda karena tidak semuanya itu sama di mata orang-orang. Terus ada kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Padahal teori kontrol itu mengatakan kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian ada perilaku buruk. Dilihat, sementara teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Terus ada stimulus respon. Orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa orang lain. Teori kontrolnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Stimulus respon pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Sementara teori kontrol, kolaborasi, dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan ada juga model berpikir menang dengan kalah. Sementara teori kontrol mengatakan model berpikir menang dan menang, bukan menang kalah. Nah, contoh penerapan 5 posisi kontrol. Kasus siswa tidak memiliki atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, misalkan kasusnya itu siswa tidak memiliki atribut lengkap saat upacara bendera. Biasanya penghukum itu adalah kita cenderung menyuruh siswa untuk menghormat kepada bendera selama 1 jam atau 1,5 jam biasanya. Sementara kontrol pembuat merasa bersalah, yaitu berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan bapak ibu. Jadi itu yang terjadi ketika kita memiliki kontrol sebagai pembuat merasa bersalah. Sementara kontrol sebagai teman itu adalah contohnya, ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu bapak ya sekali ini ya. Sudah tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Sementara sebagai kontrol, sebagai pemantau, kita cenderung mengatakan kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Nah, itu yang biasa dikatakan oleh guru yang memiliki kontrol sebagai pemantau. Sementara yang terakhir adalah manajer, yaitu apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, sangat jelas di sini ya, bahwa dari 5 posisi kontrol ini yang mana kira-kira yang bisa mendewasakan atau membuat seorang siswa bisa bertanggung jawab terhadap setiap keputusan-keputusan yang mereka ambil. Di mana posisi kontrol sebagai manajer lah yang paling mendekati untuk membuat siswa bisa bertanggung jawab dan bisa mandiri. Lanjut, posisi kontrol apakah aku? Nah, di sini kita akan latihan simulasi ya. Mungkin Bapak Ibu bisa on mic-nya untuk bisa menjawab posisi kontrol apa tentang kasus ini. Dan di sini ada saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira itu masuk dalam kontrol apa? Apakah dia penghukum, sebagai teman, pemantau, manajer, ataukah sebagai pembuat merasa bersalah? Kira-kira kasus ini menceritakan apa? Buat merasa Pemberi bersalah. rasa Membuat bersalah, Pak. merasa bersalah. Oke, pembuat merasa bersalah ya. Lanjut. Lanjut, Pak. Oke. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, kira-kira ini
kontrol sebagai apa? Apakah pembuat penghukum, pembuat rasa bersalah, eh, teman, pemantau atau manajer? Hukum, Pak. Apa kira-kira? Penghukum. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira dia masuk kontrol sebagai Penghukum. Pemantau. oke, penghukumnya karena eh ya penghukumnya karena sudah jelas di situ kalimatnya dia mengatakan kamu tidak pernah benar melakukannya. Jadi dia seolah-olah menghukum siswa, selalu membuat siswa tidak tepat jika dia melakukan sebuah kesalahan. Nah, terus lanjut. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Kira-kira dia masuk posisi kontrol apa ini? Manajerin. Manajer ya? Pak, manajer. Manajer. Oke, manajer ya. Dia ada kayak semacam kalimatnya itu yang membuat siswa untuk bisa menemukan kira-kira apa solusi atau apa caranya dia untuk menyelesaikan masalah yang sedang menimpa dia pada saat itu. Nah, lanjut. Ayolah, Teman. lakukan demi Bapak Ibu ya. Nah, kira-kira dia masuk Teman. kontrol apa? Teman, Pak, Teman. teman. Man. Ya, jelas ya bahwa kasus ini atau kalimat ini dia sebagai guru tersebut berposisi sebagai kontrol temannya karena dia mengajak peserta didiknya untuk mengikutinya seolah-olah dia memohon kepada peserta didiknya. Oke, lanjut. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Kira-kira dia masuk kontrol sebagai apa? Hukuman. Pemantau, Pak, Hukuman? pemantau. Oke. Ya jelas ya Hukum. pemantau karena kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Oke, kita lanjut ke keyakinan kelas. Nah, di sini ada pertanyaan pemantik. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Nah, mungkin pertanyaan sederhananya, apakah kira-kira menurut Bapak Ibu keyakinan kelas itu dengan peraturan kelas itu sama? Berbeda, Pak. Oke, berbeda ya. Kalau misalkan berbeda, kira-kira di mana letak perbedaannya? Kalau keyakinan kelas itu dia itu ada mengandung unsur-unsur kebajikan, sedangkan kalau peraturan kelas adalah bersifat eh, peraturan kelas bersifat harus dilaksanakan dan jika melanggar akan mendapatkan konsekuensi dari yang dilanggar tersebut. Sedangkan keyakinan kelas dia menghasilkan nilai-nilai kebajikan, Pak. Oke, terima kasih Bu Wiwin. Kira-kira ada teman-teman yang lain yang mau memberikan pandangannya apa perbedaan antara keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Ayo, kira-kira ada yang lain? Saya tunjuk-tunjuk ya. Coba Pak Yudi Gagari, kira-kira apa perbedaan antara keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Halo Pak Yudi? Kayaknya lagi mengajar ya. Oke, saya butuh satu orang lagi agar kita bisa menguatkan apa perbedaan antara keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Oke,
silakan. Siapa yang raise hand? Oke, Pak Irfan, silakan. Pak Irfan. Ya, menurut saya Pak, keyakinan kelas itu dibuat dengan melibatkan peserta didik dalam pembuatannya. Kalau peraturan kelas itu biasanya tidak melibatkan peserta didik, hanya dibuat sepihak oleh misalkan guru atau kepala sekolah. Oke, benar sekali ya semua jawabannya. Untuk lebih memahami antara keyakinan kelas dengan peraturan kelas itu sederhananya bahwa keyakinan kelas itu melibatkan siswa untuk membuat atau menciptakan lingkungan belajar yang positif dan produktif di dalam kelasnya. Sementara peraturan kelas itu terkadang tidak melibatkan siswa. Jadi biasanya itu dibuat oleh guru ataupun pimpinan sehingga peraturan tersebut terkadang agak mengikat atau kemudian juga agak siswa juga akan merasa terpaksa untuk mengikuti karena mereka tidak dilibatkan pada saat membuat peraturan kelas tersebut. Nah, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, pembentukan keyakinan kelas, nah di situ ada terbagi beberapa. Nah, dia bersifat abstrak, kemudian berupa pernyataan universal, terus dibuat dalam pernyataan positif. Sedikit saja agar mudah diingat, kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah, sehingga mudah diterapkan. Terus semua warga sekolah atau warga kelas terlibat saat pembuatan keyakinan kelas. Jadi untuk membuat keyakinan kelas ada 6 ini ya, semuanya itu harus ada di dalamnya. Itu bersifat abstrak, kemudian berupa pernyataan universal, terus dibuat dalam pernyataan-pernyataan positif. Nah, yang paling penting adalah semua warga sekolah harus terlibat dalam pembuatan keyakinan kelas tersebut. Oke, itu kita tinggalkan terkait tentang keyakinan kelas. Kita masuk ke segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini adalah salah satu pendekatan yang bisa kita lakukan ketika kita menemukan siswa yang mungkin melakukan sebuah tindakan yang keliru atau salah. Nah, metode ini adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, segitiga restitusi ini itu terbagi 3 ya. Ada validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan dan menstabilkan identitas. Itu tahapan-tahapannya. Nah, menstabilkan tahapan pertama yaitu menstabilkan identitas, yaitu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Nah, biasanya itu kalimatnya itu adalah berbuat salah itu wajar, kemudian atau tidak ada manusia yang sempurna, terus ibu bapak juga pernah melakukan itu, ataukah ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tetapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini, ataukah biasanya juga kita mengatakan kamu berhak merasa seperti itu. Itu adalah cara untuk menstabilkan identitas dari seorang peserta didik. Nah, kemudian ada validasi tindakan yang salah. Nah, berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, di sini validasi tindakan yang salah biasanya mengandung kalimat, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Ataukah padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Atau kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Jadi validasi tindakan yang salah ini adalah bertujuan untuk memberikan penguatan kepada siswa bahwa apa yang mereka lakukan itu pasti ada alasan sehingga mereka bisa melakukan tersebut. Nah, dari situ biasa kita menggali bahwa apa yang mereka lakukan itu apa alasan-alasan sehingga mereka melakukan perbuatan tersebut.
Terus yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan di sini biasanya kalimatnya itu adalah apa keyakinan kelas kita yang sudah kita sepakati, ataukah nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama, atau seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu, atau kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Nah, biasanya menanyakan keyakinan di sini adalah kita masuk ke dalam tahap bagaimana memperbaiki tingkah laku yang salah tersebut. Biasanya atau biasa juga kita menanyakan bahwa kira-kira apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki tindakan yang seperti itu. Nah, itu untuk eh, keyakinan kelas. Nah, saya rasa itu dari saya. Kira-kira mungkin ada yang perlu diseringkan dari Bapak Ibu guru hebat sekalian. Jika ada waktu dan tempat, saya persilakan untuk kita bisa berdiskusi terkait tentang budaya positif ini. Ya, silakan Bapak Ibu. Ada yang mau ditanyakan? Silakan Bu Mariam. Oke, Bu Mariam, silakan. Ya, baik. Terima kasih atas waktunya, Pak. Yang saya ingin tanyakan, ketika misalnya ada kasus di kelas, posisi kontrol guru sudah kita pakai, yaitu di posisi pemantau, bahkan ke posisi manajer. Tetapi hal yang dilakukan oleh anak tersebut biasanya dilakukan secara berulang-ulang, kasus dengan kasus yang sama. Nah, pertanyaan saya, bolehkah seorang pendidik eh, mengambil posisi salah satu dari ketiga yang yang penghukum atau pembuat rasa bersalah, atau sebagai teman ketika di posisi keempat dan kelima ini sudah tidak efektif digunakan pada kasus yang dialami di sekolah? Itu saja pertanyaan saya, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Ali. Oke, langsung saya jawab ya, biar saya ingat pertanyaannya atau biar diskusi kita bagus jalannya. Nah, ketika ada kasus di kelas seperti misalkan ada siswa kita yang mungkin melakukan sebuah pelanggaran atau melakukan sebuah attitude yang tidak semestinya, nah mungkin biasa memang terkadang kita sudah menggunakan atau memposisikan diri kita sebagai kontrol pemantau atau manajer karena ini yang lebih ideal ya. Nah, tapi terus apakah boleh ketika tindakan yang berulang itu terus berulang, apakah kita boleh menjadi seorang kontrol penghukum atau sebagai teman atau sebagai pembuat merasa bersalah ya? Kalau saya jawabnya sebisa mungkin jangan kita menjadikan diri kita sebagai posisi kontrol di ketiga itu karena ketiga itu tidak ideal untuk kita menjadi seorang guru yang bisa membimbing atau mengarahkan siswa kita menjadi bisa bertanggung jawab terhadap setiap keputusan-keputusan yang mereka lakukan. Sebisa mungkin kita harus bertahan di posisi kita sebagai pemantau atau manajer. Nah, biasa juga kita melakukan kalau misalkan tetap berulang, bisa kita juga menambahkan menjadi kontrak perilaku atau kita membuat kesepakatan dengan si siswa. Misalkan kalau kamu masih tetap melakukan seperti itu, maka kira-kira apa yang bisa kita sepakati bersama? Apakah misalkan kita mengundang orang tuamu untuk bisa mengontrol tingkah lakumu, ataukah ada jalan lain yang bisa kita sepakati bersama. Jadi intinya kita sebagai guru jangan sampai kita melakukan posisi kontrol sebagai penghukum ataukah sebagai pembuat merasa bersalah atau sebagai teman karena itu tidak ideal kepada peserta didik kita. Ya, terima kasih itu dari saya. Bagaimana Ibu Maria? Ya, terima kasih. Mudah-mudahan ke depan saya bisa terapkan ke anak-anak saya, karena terus terang sudah pernah ini saya sampaikan bahwa saya membuat kesepakatan ketika
kesalahan yang dilakukan berulang-ulang, saya panggil orang tuanya, ternyata keesokan harinya masih begitu juga. Jadi mudah-mudahan ya itu lagi tantangan saya sebagai guru, bahwa saya harus bersabar menghadapi siswa yang melakukan kesalahan yang berulang. Terima kasih Pak Erwin. Ya, terima kasih. Ya, betul sekali ya bahwa siswa kita ini kita harus menghargai yang namanya prosesnya dalam menangani siswa, karena eh, beda antara siswa dengan mesin. Kalau misalkan mesin bermasalah kita ganti onderdilnya, ya mungkin dia akan langsung mulus atau seperti awalnya lagi keluaran pabriknya. Tetapi kalau siswa kan dia tingkah lakunya yang mau kita arahkan, sehingga memang butuh waktu, butuh proses untuk bisa mendapatkan tingkah laku yang betul-betul seperti yang idealnya. Jadi tetap sabar Bu, tetap menjadi pahlawan tanpa tanda jasa, tetap semangat dalam mengajar dan membimbing murid-muridnya. Oke, lanjut. Ada pertanyaan lain atau ada yang mau didiskusikan yang lain? Kira-kira dari teman-teman yang lain ada kira-kira? Berapa jam ini nih? 1 jam ya Pak? Anunya, idealnya. Sudah berapa? Sudah dapat 1 jam kan? Belum. Nggak kelihatan menitnya sini pakai, tapi kayaknya sudah. Oke, kalau tidak ada lagi yang mau didiskusikan, mungkin kita masuk ke apa ya? Kesimpulan, atau kira-kira ada Bapak Ibu guru sekalian yang bisa merangkum materi kita dari awal sampai terakhir ini, kira-kira apa yang membekas di benak Ibu, Bapak Ibu sekalian yang bisa kita simpulkan. Ada mungkin Ibu Wiwin bisa memberikan refleksinya terkait tentang kegiatan kita hari ini. Bagaimana perasaannya Ibu Wiwin hari ini? Mungkin kita menggunakan 4F ya, format refleksinya. Oke, silakan Ibu. Iya, terima kasih Pak Erwin kesempatannya. Jujur ini saat-saat kritis ya, di mana kita sudah tenaga kita terkuras dari pagi sampai siang, dan perasaan saya hari ini saya mengikuti webinar Bapak Pak Erwin sama Pak Randika. Jujur dari pertemuan yang sudah kita laksanakan, dari pembelajaran guru penggerak yang sudah kita laksanakan di sini, saya senang sekali karena menambah lagi ilmu yang mungkin yang sebelum-sebelumnya masih agak abu-abu atau di sini kita bisa tercerah kembali bahwa disiplin positif, disiplin di sekolah harus kita kita tanamkan dan kita laksanakan ke pada anak-anak, dan yang pastinya ingin ditanamkan terus ke anak-anak supaya mereka punya kesadaran. Jadi kalau mereka melakukan kesalahan, bukan mereka takut karena dihukum, tapi karena tanggung jawabnya yang muncul dari dirinya untuk tidak melakukan kesalahan, karena sudah tertanam di bawah saya akan berbuat disiplin, saya akan bertanggung jawab dengan aturan yang sudah di, diterapkan di sekolah. Jadi kesadaran yang kita munculkan kepada peserta didik kita dengan pembiasaan-pembiasaan yang akan kita terapkan kepada anak-anak. Dan eh, eh, apa namanya, segitiga restitusi yang akan kita, seperti kasusnya Ibu Mariam juga pernah saya alami, dan sepertinya masih tetap diulangi lagi Bu, sama kasus 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 kita sama seperti saya, cuman ini di anak-anak saya dia kedapatan mencuri
dari kelas 1 dan ini kemarin bulan lalu sudah dipanggil sama ibu kepala sekolah. 1 minggu sudah tidak ada lagi pergerakannya, sudah tidak ada laporan lagi kehilangan atau tapi ini 1 minggu lagi sudah ada lagi laporannya dan itu terus berulang. Tidak tahu nanti seperti apa, hukuman kah atau kita akan memberikan hukuman konsekuensi atau tindakan yang lain supaya anak-anak menyadari bahwa ini perbuatan ini adalah tidak benar. Dan mudah-mudahan kita semua guru dalam satu sekolah bisa bekerja sama ke bekerja sama, terutama guru agama memberikan nilai-nilai bahwa hal seperti itu tidak bagus dilakukan, dan itu tadi disiplin positif dan peraturan harus kita tanamkan sebagai dasar supaya anak-anak bisa bertanggung jawab dengan sendirinya, bukan karena takut akan dihukum, tapi karena sadar bahwa ini tidak boleh dilakukan karena melanggar peraturan. Sekian, terima kasih Pak Erwin. Oke, tunggu dulu ya. Lagu Indonesia Raya. Oke, terima kasih ya Ibu Wiwin. Eh, ya, terima kasih untuk refleksinya. Saya cuma ingin membagikan bahwa apa yang kita lakukan hari ini itu adalah salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk memaksimalkan peran kita sebagai seorang guru kepada peserta didik kita. Kita mau menggunakan budaya positif yang di dalamnya itu ada metode penerapan segitiga restitusi, itu adalah salah satu metode yang bisa Bapak Ibu lakukan untuk menghadapi siswa-siswa kita di sekolah. Cuman perlu Bapak Ibu ketahui bersama bahwa ada memang batas-batas yang bisa kita lakukan dan ada memang batas-batas yang bukan wewenang kita lagi. Jadi kalau misalkan menurut Bapak Ibu melihat kasusnya bahwa kasus ini bukan lagi ranah saya atau saya tidak mampu lagi menangani kasus seperti ini, mungkin lebih bagusnya Bapak Ibu berikan referral atau serahkan ke yang lebih paham terkait tentang hal-hal seperti itu. Karena ditakut sampai Bapak Ibu justru kecolongan ketika tetap memaksakan untuk melaksanakan treatment seperti itu. Itu feedback dari saya. Saya mungkin itu saja ya dari pertemuan kita. Mungkin kita akhiri kegiatan kita. Terima kasih banyak Bapak Ibu yang sudah aktif dan sudah membantu dalam aksi nyata budaya positif di sore hari ini. Saya dan Pak Randika kami mengucapkan terima kasih banyak dan semoga apa yang kita lakukan ini itu memberikan kita wawasan ilmu yang baru. Pak Randika mungkin ada yang mau disampaikan? Tidak ada Pak. Mungkin foto bersama dulu kalau bisa. Oh, oke. Mungkin on kamera Bapak Ibu.
Mungkin masih ada yang mengajar. Bu Brigita ada katanya mau ditanyakan Pak Erwin. Ya mungkin seperti itu Yang Pak mau ya, tanya. Bapak Ibu, karena waktu juga. Ya, mungkin sekian dari saya. Terima kasih banyak Bapak Ibu yang telah bergabung pada sore hari ini. Sekian dari kami. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya stop recording ya.